Berarti aspek tujuan dalil adalah matlub khobari. Ustadz Kiai bingung makna matlub khobari itu apa sih? Inilah ulama ya, sekecil apapun didefinisikan. Takrif, Masya Allah. Nggak usah bingung, Irwan. Nih dijelasin. Wal khobariyu, adapun matlub khobari. Yang dimaksud dengan matlub khobari adalah ma yukhbaru bihi. Di lugat ma sesuatu, yukhbaru dapat diberitakan, bihi dengan ma. Itu kalau ngelugat kan. Terjemahannya adalah matlub khobari adalah sesuatu yang bisa diberitakan. Nah, ini. Sesuatu yang bisa diberitakan atau diinformasikan. Kalau ada lafaz Zaidun qaimun, ini matlub khobari. Jadi bisa diinformasikan kepada yang lain kan. Woi, Zaidun qaimun gitu kan. Oh, si Zaid udah berdiri nih. Nah, itu matlub khobari. Aqimus shalah. Nah, ini kan matlub khobari. Setiap yang sudah menjadi matlub khobari bisa dijadikan dalil. Bisa dijadikan dalil kan ya. As-sholatu wajibatun, sholat itu wajib. Nah, ini dijadikan dalil. Matlub khobari sama dengan matlub tasdiki, kebalikan daripada matlub tasawuri. Jadi kalau ada lafaz cuma Zaidun doang, itu bukan matlub khobari. As-sholatu doang, itu bukan matlub khobari. Itu aja lah, gampang. Tapi ini punya cerita ya, punya cerita. Nggak tahu ini matlub apa nggak tahu matlub khobari, nggak tahu lah. Itu bukan usul fikih. Ane punya teman, dia suka mancing, Ane suka mancing kan. Bahasa dia sama bahasa Ane itu karena faktor kebiasaan. Sering mancing lah sama dia. Jadi kalau udah ngeluarin kata gini, namanya Baba kan. Mbak, ayo berangkat. Dia udah paham itu, berangkat kemana gitu. Berangkat nggak mungkin ke kafe, nggak mungkin ke macam-macam. Taunya berangkat itu maknanya mancing. Ini matlub khobari bukan. Padahal kalimatnya cuma ayo berangkat gitu. Itu mah bukan matlub khobari menurut usul fikih. Kalau mau dimaknain matlub khobari menurut orang mancing, silakan aja. Tapi matlub khobari menurut kajian usulul fikih. Jadi kalau ngomongin masalah dalil, matlub khobarinya mesti jelas. Kalau bahasa kita itu biar danta gitu. Biar danta. Kan kadang-kadang kita ngomong sama temennya, lu ngomongan lu radanta lu kan gitu, orang kagak jelas lah. Wa maknal wusuli ilaihi, adapun makna sampai ilaihi kepada matlub khobari. Apa sih makna sampainya? Jadi untuk pencapaian terhadap matlub khobari itu, bima dzukiro, sesuatu yang sudah dijelaskan. Nah, dijelaskan dengan nazar soheh kan tadi ya. Nazar soheh dengan bikulfah kerja keras ya. Tapi pencapaian matlub khobari di sini dikasih spesifikasi sama mu'allif. Ilmuhu au zannuhu, berdasarkan ilmu dengan zon. Berarti al ilmu bil matlub au zannu bil matlub. Nah, ini jadi perangkat pendukung daripada matlub khobari. Jadi kalau seandainya ada orang mau membentuk kalimat matlub khobari, dia harus satu punya ilmu ya. Dalil, zon, segala macam, baru bisa dinyatakan matlub khobari.
Lanjut fannawaruhuna. Nah ini ngomongin definisi takrif-takrif yang di atas. Fannawaruhuna, adapun nazar, nazar itu penalaran yang ada di otak kita nih. Fannawaruhuna, adapun nazar di sini definisinya yaitu al-fikru la biqaidil muaddi ila ilmin aw dhannin kama sayati hawaran minat tikrari. Nah ini yang luar biasanya nih, terjemahinnya agak sulit nih. Jam'ul jawami. Memang dalam kondisi-kondisi pemaknaan yang kayak gini yang sulit nih. Fanadhru kita ambil gini. Fanadhru huna, nazar di sini, definisi nazar di sini, ingat nih, definisi nazar di sini adalah fikir, al-fikru, pemikiran kita. Tapi pemikiran kita yang di sini itu tidak mengikat dan tidak diikat dengan keilmuan. Nah, itu masalahnya. Ini definisi. Tidak mengikat ila ilmin aw dhannin, dengan ilmu yang dhann. Ilmu dan dhann. Kenapa definisi ini tidak dikoyitkan? Karena khawatir hazaran minat tikrari. Dalam definisi ini ada pengulangan. Lah emang diulang-ulang lah, kan di depan tadi wa ma'nal usuli ilaihi bima dzukira ilmuhu au dhannuhu. Ini sudah menjadi takrif daripada matlub khabari. Tapi kalau matlub nazar ini tanpa diikat dengan kalimat ilmu dan dhann gitu aja. Kan kalau nggak diikat berarti kan agak lepas-lepas ya. Berarti ijmal masih. Itu hebatnya ulama ya, insyaallah. Wal fikru, adapun pikiran, pemikiran yang ada di diri kita itu adalah harakatun nafsi, gerakan jiwa. Oh, gerakan jiwa. Underground ya, underground, gerakan bawah tanah. Wal fikru, adapun fikir adalah harakatun nafsi fil makulati, gerakan jiwa yang berkaitan dengan hal-hal makulat. Makulat itu hal-hal yang logis. Jadi berbeda dengan mahsusat. Mahsusat itu bicara hisi kan, sesuatu yang diterima oleh akal. Makulat. Wasamilat ta'rifu, dan mencakup daripada definisi-definisi di atas ad-dalil al-qat'iyya, akan dalil-dalil qat'i. Dalil qat'i. Jadi nanti dalil itu dibagi menjadi dua dalam pembagiannya. Dalil ada tiga, dalil qat'i, dalil dhanni, sama dalil syar'i. Dalil qat'i, dalil syar'i, sama dalil dhann. Nah ini mu'alif memberikan contoh mana dalil yang qat'i. Kal alami liwujudis sani'i, alam ini menjadi dalil adanya pencipta, as-sani'. Jadi alam ini menjadi dalil adanya zat pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil qat'i. Terus dalil dhann, kannari liwududid dukhani, api sebagai dalil daripada asap. Dibikin pepatah ya, tiada asap kecuali ada yang ngompor-ngomporin. Jadi dalil dhann itu seperti api, liwujudid dukhani, sebagai dalil adanya asap. Tapi kalau kita ngerokok nggak ada apinya ya. Bara itu jenis api juga.
Wa aqimus sholata, dan aqimus sholat liwujubiha, sebagai dalil wajibnya sholat. Nah ini dalil, contoh-contoh dalil. Kalau dalil qat'i kan selalu kita menemukan itu di dalam contoh-contoh ilmu kalam, misalkan kitab Idahul Mubham, kitab ilmu mantik ya. Itu kan standarnya emang contohnya al-alamu hadisun kan gitu. Alam itu hadisnya. Itu mah contoh ulama-ulama mutakalim zaman dulu. Kondisi kekinian ada penambahan dalil kan. Yang nggak salah mereka itu, maksud ulama-ulama itu justru sudah objektif bahwa memberikan contoh dengan apa yang di depannya secara objeknya. Jadi alam ini adalah baru gitu kan. Jadi sesuatu yang baru maka akan hancur, akan rusak. Kita kecil, gede, tua, keriput, tadinya sekel, demok, semok, bohai, kan udah nenek-nenek mah sama, kumplai lungsai juga. Nah itu namanya hadis. Nah kita yang hidup di alam-alam yang sudah kekinian, justru penambahan dalilnya banyak. Dalil qat'i kan, pesawat, sebenarnya itu liwujudi soni, gara-gara ada udara, tekanan udaranya diatur. Yang punya udara Allah kan ya. Bahkan dalam ilmu-ilmu sains dan teknologi, matematika, fisika, itu semuanya menjadi dalil qat'i adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang yang menggeluti di bidang sains dan teknologi menemukan Tuhan di situ. Ketemunya gara-gara terpaksa kan? Gara-gara kepaksa kan? Ya maksudnya dia belajar ilmu fisika, atom diteliti sama dia, setelah atom ada lagi yang kecil, partikel, ada lagi yang kecil lagi, ada lagi yang kecil, itu makhluk. Berarti kalau si makhluk ini dipikir-pikir berarti ada yang khalik nih, ada yang nyiptain. Nah orang-orang kayak gini yang dia menemukan Tuhan dari sainsnya, itu dia nggak percaya sama agama kan. Kan ada apa tuh namanya paham-paham agnostik gitulah, paham-paham agnostik. Bertuhan belum tentu beragama, tapi kalau sudah beragama sudah pasti bertuhan. Nah orang-orang yang menemukan Tuhan ini hampir kadang-kadang nggak beragama ini, hampir nggak beragama. Nah itu dalil-dalil qat'i yang ada di depan mata kita, hampir seluruhnya menjadi dalil qat'i kal alami liwujudis shani. Adanya alam itu sebagai dalil daripada zat pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut.